Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja ya dan sehat-sehat selalu. Mengingat pada saat ini atau pada hari ini kita sedang dihadapkan dengan wabah yang bernama virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19. Yang mana wabah kali ini kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik atau selalu menyediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan. Kemudian kita juga harus menjaga jarak ya dengan orang lain, karena menjaga jarak adalah bagian untuk pencegahan dari penyebaran virus tersebut. Baiklah adik-adik, kali ini saya yang bernama Aditya Hendrawan, kalian bisa memanggil saya dengan Pak Adit. Kali ini sebelum kita masuk ke pembahasan pada hari ini, kita lebih baiknya mengulang pada pelajaran yang sebelumnya. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang Isra Mi'raj, yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini pada intinya adalah Rasulullah itu diangkat oleh Allah ke langit ketujuh, dan yang mana di peristiwa Isra Mi'raj ini turun perintah untuk sholat 5 waktu pertama kali. Dan adapun di video kali ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat muslimin atau kaum muslimin di kota Makkah itu mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaum kafir Quraisy, yang mana perlakuan-perlakuan buruk ini yang semakin hari semakin menjadi. Kemudian dengan atas kebaikan Allah, kemudian turunlah wahyu yang mensyariatkan atau menganjurkan untuk hijrah. Maka dari itu Rasul berpikir hijrah yang paling baik itu adalah hijrah ke Madinah. Dan adapun perjalanan hijrahnya, mari kita simak di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Neni. Kali ini kita akan belajar tentang sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Yastrib. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, Yastrib itu mana sih nak? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Yastrib adalah Madinah. Madinah itu mana ya? Madinah adalah sebuah kota di Arab Saudi yang ketika menunaikan ibadah haji pasti juga orang-orang mengunjungi Madinah itu kan? Iya kan nak? Betul. Masyarakat Madinah berasal dari bangsa Yahudi. Mereka tidak memeluk agama Islam, tetapi mereka menyembah berhala. Astagfirullahaladzim. Sungguh kejam ya nak? Iya. Di Yastrib tidak ada tempat sebagai pusat peribadahan seperti Ka'bah kalau di Mekah. Maka kaum penyembah berhala tadi setiap tahunnya datang ke Makkah untuk mengikuti upacara tradisionalnya, yakni mengerjakan haji. Sekaligus untuk mencari dukungan dari masyarakat Arab untuk mengalahkan lawannya, terutama bangsa Yahudi. Nah, kenapa sih kok Nabi hijrah ke Madinah? Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, selalu ada gangguan dari kaum kafir Quraisy. Banyak kaum kafir Quraisy yang selalu mengolok-olok Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Kemudian kaum muslim yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy agar Nabi tidak meneruskan dakwahnya. Astagfirullahaladzim, sungguh kejam. Sudah bertahun-tahun lamanya Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah. Namun hanya sedikit yang mau mengikuti ajarannya. Kemudian saat itu juga Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad, dan pamannya Abu Thalib meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Sungguh sedih perasaan Nabi Muhammad SAW. Di tengah kesedihannya tersebut, Nabi mengalami peristiwa yang luar biasa.
yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya ketika Isra Mi'raj itu. Nah, kabar itu membuat kaum kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya terus dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah berhijrah kepada Nabi Muhammad tersebut. Dan kota Yatsrib menjadi pilihan tujuan hijrah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Nah, rencana hijrah Nabi Muhammad SAW ini terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Semakin tidak suka, semakin jengkel kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad, hingga mereka merencanakan pembunuhan terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim. Sungguh kejam ya nak perilaku para kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Nah, jadi apa saja sebab-sebab Rasulullah hijrah? Assalamualaikum teman-teman. Ibu Guru Nada manggil kalian teman-teman ya, karena Ibu Guru Nada mau berteman dengan kalian. Oke, Ibu Guru Nada ingin melanjutkan cerita dari Ibu Guru Neni. Nah, sebelum Ibu Guru Nada melanjutkan, Ibu Guru Nada mau bertanya sama kalian semua. Kalian merasa bosan atau tidak tadi setelah mendengarkan? Atau ada yang ketiduran, kelaparan? Nah, dibuat asik sambil di hashtag di rumah aja, Ibu Guru Nada mau ambil ice speaking buat kalian. Tonton dulu ya sebelumnya, di like, di subscribe, dan comment. Oke? 1, 2, 3. Aku punya teko kecil yang lucu. Ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Au, aku menjerit. Au, aku menjerit. Au. Angkat aku dan tuangkan. Syur dan tuangkan. Syur dan tuangkan. Syur. Nah, kalau sekali mah gak asik ya. Kalian di rumah ikutin Bu Guru Nada, ikut gabung hashtag aslikin bersama Bu Guru Nada online. Mulai ya, 1, 2, 3. Aku punya teko kecil yang lucu. Ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Au, aku menjerit. Au, aku menjerit. Au. Angkat aku dan tuangkan. Syur dan tuangkan. Syur dan tuangkan. Syur. Yeay. Nah, sebelum Ibu Guru Nada menjelaskan mengenai hijrah perjalanan Nabi ke Madinah, Ibu Guru Nada mau mengulas sedikit tentang materi yang telah diberikan oleh Ibu Neni. Nah, orang kafir Quraisy ini mereka tidak menyukai Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah, ini mereka kaum kafir Quraisy ingin sampai membunuh Rasulullah. Nah, dengan adanya itu, Rasulullah berhijrah dengan diam-diam perjalanannya. Rasulullah ditemani oleh sahabat karibnya yang selalu mengasihi, yang selalu menghormati beliau setiap langkahnya. Tak lain
yang bernama beliau Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Rasulullah pada menjelang malam hari menemui Abu Bakar dan mendatangi rumahnya. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari pintu rumah melalui jendela pintu belakang, kemudian menuju ke arah selatan hingga tibalah di Gua Sur. Mereka berdua ini berhenti untuk melanjutkan perjalanannya ke Madinah dan beristirahat di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Nah, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka berdua kecuali putra-putri Abu Bakar dan pembantu Abu Bakar, yaitu Aisyah, Asma dan Abdullah, serta pembantu Abu Bakar yaitu Amir bin Fuhairah. Nah, setelah 3 hari mereka berdua mengetahui bahwa situasinya telah aman, yang telah diberitahu oleh anaknya Abu Bakar. Nah, anaknya Abu Bakar yang memberitahu tentang kabar-kabar apa saja kafir Quraisy mengenai Rasulullah dan Abu Bakar, yaitu Abdullah. Ketika malam hari, beliau memberitahu informasi kepada ayahnya. Nah, setelah itu beliau segera langsung melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Rasulullah memerintahkan seorang yang sebagai penunjuk jalan, yaitu Abdul bin Uraikid, dengan membawa pembekalan dari Asma putri Abu Bakar. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya dengan menaiki kendaraan. Tiba-tiba orang Quraisy ini memberikan kabar bahwa dia mengadakan sayembara untuk semuanya. Barang siapa yang menemukan Rasulullah hidup atau mati, ia akan mendapatkan jabatan tertinggi. Itu orang yang tertarik itu adalah Suraqah bin Malik, ya. Suraqah bin Malik. Nah, dan ketemunya ini Suraqah ini juga salah seorang, teman-teman, salah seorang yang mengetahui keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar yang ingin menuju ke Madinah. Nah, segeralah Suraqah bin Malik dengan mengendarai kudanya itu menuju tempat yang dilalui Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, setibanya ketika di perjalanan, Suraqah bin Malik mengetahui keberadaan Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Ketika itu juga mereka bertiga berada di batu besar dengan menyantap makanan yang telah diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Nah, segeralah Suraqah menyusul rombongan Nabi Muhammad. Tapi teman-teman, ada kendalanya. Ternyata setiap Suraqah bin Malik ini mengendarai kudanya menuju Rasulullah, ini kudanya ini tersungkur, jadi jatuh terus selama 4 kali. Nah, bagaimana itu? Nah, Suraqah bin Malik mempercayai dewa bahwa ketika terjatuh itu sampai 4 kali bahkan itu adalah petanda buruk. Dan apa yang dilakukan Suraqah? Dia akan kembali dan mengurungkan niatnya untuk memenangkan sayembara yang dibuat oleh orang kafir Quraisy, dan tidak jadi. Kembalilah ke Makkah. Nah, setelah itu Rasulullah, Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid 7 hari setelahnya itu terus berusaha
agar mereka bertiga ini tanpa kenal lelah melanjutkan perjalanannya berhijrah ke Madinah. Hujan, panas, matahari terbit hingga tenggelam, semuanya dilalui oleh mereka bertiga. Nah, setibanya mereka bertiga ini berhenti untuk melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Berhenti di desa Quba. Nah, setibanya mereka singgah sebentar di desa Quba, Rasulullah pun pula mendirikan masjid di desa Quba tersebut. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah di desa ini, maka dinamakan pula Masjid Quba. Nah, mereka bertiga singgah di desa Quba, lalu melanjutkan lagi perjalanannya setelah menginap selama 4 hari lamanya. Melanjutkan perjalanan hingga tibalah di perkampungan Bani. Nah, pada saat itu Rasulullah beserta rombongan tiba pada hari Jumat, teman-teman. Pada hari Jumat, waktunya sholat Jumat pula. Nah, sholat Jumat pertama kalinya lah dan khutbah yang pertama kali pula dipimpin oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Rasulullah sangat disambut dengan baik sekali. Ada gendang, lagu-lagu semuanya disambut baik oleh masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah menyambutnya dengan senyuman lebar, mata yang mengharukan. Semuanya ikut berbahagia. Dan masyarakat Madinah pun sangat bergembira ketika Rasulullah itu pun datang. Dan mereka semua melantunkan Tola'al badru alaina. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Oki. Kali ini kita akan mencari tahu tentang apa saja ya langkah-langkah strategis Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW ingin membangun masyarakat Madani. Nah, untuk mewujudkan keinginan tersebut, Nabi Muhammad SAW mempunyai 3 strategi utama, yaitu yang pertama, membangun Masjid Nabawi dan menjadikan masjid tersebut sebagai pusat seluruh kegiatan, antara lain kegiatan musyawarah, kegiatan mengkaji ilmu agama, dan sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua, memperkokoh ukhuwah Islamiyah dengan membangun persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, membangun persahabatan antar umat beragama, yaitu umat muslim dengan umat non-muslim. Nah, itu tadi 3 strategi utama Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah. Adik-adik, kita telah menyimak pembahasan tentang hijrah Nabi ke Madinah. Adapun saya di sini ingin memberikan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi itu berhijrah melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia pada umumnya. Dan di sana terdapat sebuah gua. Dan apa nama gua tersebut? Bagi yang tahu harap tulis di kolom komentar ya. Kemudian Nabi itu berhijrah dengan salah seorang sahabat terdekat Nabi. Dan siapakah nama sahabat tersebut? Kemudian yang berikutnya, Nabi berhijrah itu juga dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Dan ada salah satu orang yang sangat berambisi untuk mengejar Nabi. Dan siapakah nama orang tersebut? Bagi yang tahu tulis di kolom komentar ya. Kemudian yang berikutnya, setelah Nabi berhijrah dan sampai ke Madinah, Nabi disambut oleh
orang-orang dari Madinah. Dan orang-orang yang menyambut Nabi itu, orang-orang Madinah yang menyambut Nabi itu dinamakan orang atau kaum titik-titik. Baiklah adik-adik, dengan berakhirnya soal tersebut, maka kita telah sampai di akhir pembahasan dari video kita kali ini. Adapun ada kekurangan dari kami, dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.